Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Papa Jax teman-teman ya. Bersama lagi Danu di sini. Kita kembali lagi ke sesi hashtag belajar Gundam ya teman-teman ya. Dimana hashtag belajar Gundam ya adalah sesi video yang akan belajar tentang Gundam teman-teman ya. Nah, di video kemarin kan nih aku sudah bahas exam system ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita upgrade atau lanjut ke nih upgrade-nya teman-teman ya, upgrade-nya atau ya bisa disebut ini ya, sistem lanjutan teman-teman ya. Oke, mari saja kita mulai tanpa kebanyakan ngomong. Mari kita belajar. Hades System ya teman-teman. Hades System adalah singkatan dari Hyper Animosity Detect Estimate System teman-teman ya. Atau bisa dibahasa Indonesia kan sistem estimasi pendeteksi kebencian hyper. Hades System ini adalah sistem support pada mobil suit ya, yang memungkinkan seorang pilot biasa atau all type ya teman-teman, atau all type pilot biasa bisa mendapatkan kekuatan seperti layaknya seorang new type ya teman-teman. Terdengar tidak asing kan ya, seperti exam ya teman-teman ya. Ya karena memang Hades System ini dalam pengembangannya itu mengambil dari data exam system yang dibuat oleh Plus Moses ya teman-teman ya, dan dikembangkan lagi menjadi Hades System oleh Augusta Lab ya teman-teman. Augusta Lab di Federasi tentunya Federasi. Hades System ini dibuat pertama kali oleh organisasi rahasia dari Federasi bernama Grave ya teman-teman. Grave atau itu ya teman-temannya kayak apa, batu nisan. Nah, batu nisan Grave itu kuburan. Dan dinamai dengan Pale Rider Project teman-teman ya, Pale Rider Project. Dan dibuat ada 4 prototipe ya teman-teman ya, prototipe mobil suit yang dinamakan yang nomor 1 itu RX80WR White Rider, kedua itu RX80RR Red Rider, RX80BR Black Rider, dan terakhir RX80 Pale Rider teman-teman. Project ini referensi dari Horseman of Apocalypse ya teman-temannya, karena project ini memang ambisi besar teman-temannya untuk memenangkan sebuah pertempuran yang bermaksud sebuah kiamat untuk musuh atau lawan. Jadi lawannya itu ketika menghadapi mobil suit dari Pale Rider Project ini ya teman-teman ya, seakan bertemu kiamat bagi dirinya sendiri teman-teman ya. Karena itulah ini mengambil tema dari Horseman of the Apocalypse teman-teman. Jadi penunggang kuda kematian atau kiamat teman-teman ya. Jadi biar musuhnya tuh ketika menghadapi satu mobil suit teman-teman ya dari Pale Rider Project ini, langsung mereka tuh akan berpikir aku akan ketemu kiamat sebentar lagi. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Sebelum terbuatnya Hades System teman-teman ya, Hades System ada 3 sistem pendahulunya teman-teman ya, untuk dijadikan sebagai bahan datanya atau bahan researchnya teman-teman. Yaitu ada yang pertama itu Ares, ada Zeus, ada Themis teman-teman. Dengar familiar kan teman-temannya ya? Betul, namanya itu adalah referensi dari dewa-dewa Nordik teman-teman ya. Nah, yang pertama itu tak jelasin dulu ya teman-teman ya. Yang pertama itu ada Ares System teman-teman. Nah, Ares System ini diinstal pada Red Rider ya teman-teman ya, yang berfungsi untuk melepaskan limiter pada mobil suit dan meningkatkan kinerja mesin menjadi 150% selama 5 menit ya teman-teman ya. Ingat, selama 5 menit saja. Tapi ini akan sangat membebani pilotnya sendiri teman-teman ya. Sampai-sampai teman-teman ya, ketika detak jantung pilot itu berhenti teman-teman ya, ketika menggunakan Ares System ini. Sistem ini mempunyai fitur bernama RYMVA ya teman-teman ya, RYMM-VA ya teman-teman ya, yang akan otomatis aktif untuk mengejutkan jantung pilot tersebut agar masih tetap hidup ya teman-teman. Jadi kerjanya tuh kerja Ares itu seperti exam teman-teman ya, persis banget seperti exam nih, tapi hanya hanya 5 menit melepas limiter 150% ini ya, meningkatkan kinerja mesin. Nah, ini juga membebani pilotnya juga teman-teman. Jadi dilengkapi fitur kejut jantung juga teman-teman. Lalu yang kedua itu ada Zeus System ya teman-teman ya, Zeus dewa petir ya teman, dewa petir. Zeus System diinstal pada White Rider ya teman-teman ya, White Rider yang berfungsi untuk mengontrol daya tembak teman-teman ya,
Agamanya itu ya ASIS ya teman-teman, ASIS atau apa namanya, sistem yang ngebantu itu ya teman-teman, kestabilan nembak teman-teman. Jadi biar apa namanya, biar on target lah, atau biar gak apa namanya, pokoknya pas nembak itu biar stabil gitu teman-teman. Terus yang ketiga teman-teman, ada timing system ya teman-temannya. Nah, untuk timing system ini adalah sistem dari Hades yang disederhanakan ya teman-temannya, yang disederhanakan hanya untuk mengetes penggunaan special equipment atau perangkat khusus pada mobile suit ya teman-teman. Ini diinstal di Black Rider teman-teman. Nah, dari data dari tiga sistem tersebut teman-teman ya, dijadikan satu menjadi Hades system teman-teman ya, yang diinstal di RX80 Pale Rider ya teman-teman. Jadi yang RX80 yang asli, yang original teman-temannya, Pale Rider. Dan untuk khusus yang timing system teman-teman, timing system itu nanti akan ditambahkan dan diinstal lagi pada di ini ya, upgrade-nya RX80 PR2 Pale Rider Cavalry teman-teman, sebagai sistem lanjutan, karena Pale Rider Cavalry itu menggunakan ini ya, attachment khusus teman-teman, atau perangkat khusus ya teman-teman. Oke, lalu siapa sih pengguna HD system ini teman-teman ya? Oke, mari kita berkenalan dengan seorang pilot muda bernama Chloe Croce teman-teman ya. Ya, betul. Dia seorang wanita masih kecil teman-teman, berumur 15 tahun ya teman-teman ya. Chloe Croce ini adalah seorang yatim piatu teman-temannya, korban perang dari insiden Operation British teman-teman ya. Jadi ya, Operation British ya. Jadi Chloe Croce ini adalah korban ya teman-teman dari insiden Operation British teman-teman, yang diadopsi oleh organisasi rahasia dari federasi ya teman-teman ya, untuk menjadi pilot Pale Rider atau menjadi pilotnya di Pale Rider Project teman-teman. Awalnya Chloe Croce ini adalah seorang gadis yang polos dan baik hati teman-teman ya, tapi seiring waktu dia menjadi mesin pembunuh yang tanpa ada rasa kasihan, karena memang dari keadaan dan ini ya teman-teman ya, efek penggunaan ini ya Pale Rider teman-teman ya. Oke, kembali ke Hades system teman-teman. Hades system pertama kali digunakan di UC 0079 teman-teman ya, masih dalam era One Year War teman-teman ya. Pertama kali digunakan untuk menghabisi sebuah grup bernama Slave Raid ya teman-teman ya, dari federasi, yang berisi kriminal-kriminal yang harusnya itu dihukum mati teman-teman, atau mendapat hukuman berat ya teman-teman. Nah, karena dari Graves sendiri berpikir karena Slave Raid ini sudah tidak berguna teman-teman ya. Jadi ini ya teman-teman, bentar tak jelasin dulu teman-teman. Nah, jadi Slave Raid ini seperti yang tak bilang tadi, itu adalah grup dari federasi yang isinya tuh orang kriminal-kriminal teman-teman ya. Nah, di ini ya, apa namanya, si Grave ini teman-teman, yang ini yang Grave ini yang grup rahasia teman-teman, berpikir, oh, orang-orang di Slave Raid ini wah sudah tidak ada gunanya. Bagaimana kita kalau musnahkan saja sekaligus ngetes Pale Rider Project ya teman-teman ya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kira-kira gitulah teman-teman ya. Greg sendiri berpikir karena Slave Raid ini sudah tidak berguna, jadinya mereka tuh ini ya teman-teman, dikasih misi berpura-pura untuk patroli ya teman-teman, untuk si grup Slave Raid ini ya teman-teman ya, sebagai testing juga Project Pale Rider ya teman-teman. Jadi Project Pale Rider pertama itu untuk yang Pale Rider ya teman-teman, yang ngetes HD system ini teman-teman, pertama kali digunakan untuk ngebantai si Slave Raid ini teman-teman. Lalu HD system sendiri teman-teman terakhir digunakan pada UC 0090 teman-teman, yang mendekati era-era mau ini ya teman-teman ya, cara counter attack teman-teman, yang diinstal pada AMX 018 Hades Todes Fighter teman-teman ya. Mobil suit ini adalah Pale Rider yang diperbaiki dan dimodifikasi oleh Neo Zeon teman-teman ya. Nah, untuk Chloe Croce ini masih sama ya teman-teman, yang memilotinya teman-teman ya. Nah, untuk Chloe Croce ini sudah pindah ke Zeon teman-teman ya. Kita masuk ke ini pembahasan teman-teman ya. Bagaimana sih cara kerja HD system dan apakah bahaya banget teman-teman untuk penggunaannya? HD system sendiri bekerja seperti exam system teman-teman ya, yang memberikan kemampuan untuk orang biasa mendapat kekuatan seperti seorang new type. Nah, bedanya kalau exam system itu yang dipaksa kinerja itu mesinnya teman-teman ya. Nah, kalau HD system ini yang dipaksakan kinerjanya atau dipacu kinerjanya itu
adalah otak pilotnya teman-teman ya. Nah, bisa teman-teman bedakan ya. Exam itu yang yang dipacu kinerjanya itu mesin. Kalau Hades itu yang dipacu itu otak pilotnya teman-teman, atau pilotnya sendiri teman-teman. Nah, B. Teman-teman paham kan? Exam itu mesin, Hades itu orangnya. Nah, jadi gitu teman-teman. Ya. Jadi Hades sistem itu ya teman-teman memacu kinerja otak dari pilotnya yang pastinya akan sangat bahaya sekali teman-teman ya. Karena sangat membebani otak pilotnya teman-teman, otak pilot dan seluruh tubuhnya teman-teman pokoknya. Hades sistem ini tidak membutuhkan jiwa seorang nyutep seperti exam teman-teman. Teman-teman ingat kan, untuk yang exam itu kan bisa hidup harus ada tumbal ya teman-teman, harus ada tumbal. Jiwa seorang nyutep harus nyangkut di examnya teman-teman. Nah kalau Hades ini enggak ya teman, ini sistem lanjutan sudah disempurnakan teman-teman. Jadi teman-teman untuk Hades sistem ini nggak butuh jiwa seorang nyutep yang nyangkut. Ya, gampangnya gitu teman-teman. Untuk indikator Hades sistem menyala itu sama seperti exam teman-teman ya. Visor mobil suit menjadi merah teman-teman. Nah, terus apa sih bahaya dan efek samping dari Hades sistem ini teman-teman ya? Oke. Untuk efek samping dari Hades sistem ini sangat bahaya sekali teman-teman ya, sangat meregang nyawa teman-teman. Ada banyak sekali teman-teman ya. Yang pertama itu adalah kehilangan ingatan ya. Jadi teman-teman untuk Hades sistem kalau terlalu dipakai sering-sering pasti akan menyebabkan kehilangan kehilangan ingatan teman-teman ya. Nah, yang kedua, umur pilot atau pengguna akan menjadi semakin pendek teman-teman. Jadi umurnya itu akan dikikis-kikis gitu ya teman-teman, akan dikikis ya teman-teman. Jadi umurnya itu pendek teman-teman, nggak bisa umur panjang teman-teman. Yang ketiga teman-teman ya, yang ketiga itu adalah kesusahan mencerna makanan atau kesalahan penyakit pencernaan teman-teman. Nah, dan masih banyak efek samping lainnya teman-teman ya, bisa juga menyebabkan kematian kalau terus-terus dipakai tanpa jeda ya teman-teman ya, seperti kasusnya yang Ares sistem teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi itulah seputar Hades sistem teman-teman ya. Apakah berbahaya? Wah jelas teman-teman, berbahaya banget karena mengancam nyawa pilot itu sendiri teman-teman, dan punya efek samping yang bahaya banget teman-teman ya. Memang ini ya teman-teman ya, inovasi-inovasi dari federasi itu emang gila-gila teman-teman ya. Apalagi ini ya teman-teman, eksperimen dari Titans ya teman-teman, terutama ya. Untuk Titans nantilah tak jelasin video selanjutnya teman-teman ya. Video ini hanya Hades sistem saja. Oke teman-teman, sekian dulu hashtag belajar Gundam kali ini teman-teman ya. Terima kasih yang sudah nonton. Nantikan hashtag belajar Gundam lainnya teman-teman ya. Jangan lupa minum biar tidak kena sakit ginjal. Dadah teman-teman.